apa kabar saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Frin Meriana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Truk muatan pasir 20 ton nyaris tertabrak kereta api tetapi akhirnya menabrak tiang listrik di dekat rel kereta. Terus berkarya seorang purnawirawan TNI di Deli Serdang membuat usaha paving block. Pembuatan kon es krim atau contong es krim di Deli Serdang mampu meraup keuntungan jutaan rupiah setiap bulan. Truk muatan pasir 20 ton nyaris tertabrak kereta api. Sopir yang panik akhirnya menginjak gas dan menabrak tiang listrik yang berdekatan dengan rel kereta di kawasan Desa Araskabu, Kabupaten Deli Serdang. Tiang listrik roboh dan kabelnya terputus. Tiang listrik yang berdekatan dengan jalur rel kereta tumbang ditabrak truk bermuatan pasir. Tumbangnya tiang listrik ini nyaris mengenai warung kelontong. Akibatnya, kabel listrik putus dan mengakibatkan padam listrik hingga hampir 5 jam. Kejadian bermula saat truk bermuatan pasir nyaris tertabrak kereta api saat melintasi rel kereta api di Desa Araskabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang. Karena panik, akhirnya sang sopir menginjak pedal gas untuk menghindari tabrakan dengan kereta. Tetapi akibatnya, truk menabrak tiang listrik yang berdekatan dengan rel kereta. Tadi kan lewat rel, lewat dari rel itu tahu-tahu patah spikul udah subang. Jadi udah nggak bisa terkendalikan lagi, ini kejadiannya nabrak tiang listrik. Jadi bawa apa mau kemana, Bang? Bawa material pasir, kita mau bongkar ke Sungai Mati. Ambilnya dari mana, Bang? Ambil dari titik besi. Jadi ini trip yang keberapa, Bang? Trip pertama. Tidak ada korban jiwa pada kejadian ini, namun mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Beralih ke informasi tentang pemilu 2024, aplikasi penghitungan suara pemilu Sirekap yang kerap error sedang ramai jadi perbincangan. Di sejumlah daerah hasil Sirekap tak sesuai dengan formulir C1. Errornya Sirekap dikhawatirkan dimanfaatkan untuk memanipulasi suara. Lalu apa solusinya? Pemungutan suara pemilu usai, kini masyarakat ramai-ramai soroti rekapitulasi penghitungan suara. Yang jadi sorotan, aplikasi sistem informasi rekapitulasi pemilu Sirekap kerap kali error. Di Depok, Jawa Barat, hasil Sirekap tak sesuai dengan formulir C1. Selisihnya bisa mencapai 500 hingga 800 suara. KPU Kota Depok pun memeriksa kembali data rekapitulasi suara secara manual. Angka X itu terbaca 5 atau 8. Sehingga apabila ada misalkan dia hanya dapat kurang dari 100 kan harus disilang di depan X-nya. Nah itu terbaca oleh sistem menjadi angka 5 atau 8. Sirekap yang error juga menyebabkan rekapitulasi suara pemilu di Belah Batu, Gianyar, Bali dihentikan sementara. KPU Gianyar memerintahkan semua panitia pemilihan kecamatan PPK menghentikan rekapitulasi guna mencegah data di aplikasi tak sesuai dengan kenyataan. Informasi dari KPU, rekapitulasi di seluruh kecamatan diskor karena ada pembersihan aplikasi Sirekap sampai tanggal 19. 20 rencananya baru akan dimulai lagi rekapitulasi. Aplikasi Sirekap diciptakan Komisi Pemilihan Umum untuk mempermudah tahap penghitungan dan rekapitulasi suara pemilu, serta menghindari manipulasi suara. Namun Sirekap yang kerap error justru dinilai bisa dimanfaatkan untuk memanipulasi jumlah perolehan suara pemilu. Lalu apa solusinya? Tim Liputan MSCTV melaporkan. Selain di Medan, terdapat pula anggota KPPS di daerah lain yang meninggal dunia usai diduga kelelahan saat bertugas. Sesuai dengan keputusan KPU, anggota KPPS yang meninggal dunia akan mendapat santunan sebesar 36 juta rupiah. Suasana duka menyelimuti keluarga almarhum salah satu anggota KPPS di Desa Gado Bangkong, Kabupaten Bandung Barat.
Senin dini hari, Mumu Muhroni meninggal dunia usai sebelumnya sempat mengeluhkan kelelahan hingga jatuh pingsan. Hasil diagnosa tim medis, pria berusia 58 tahun tersebut meninggal dunia akibat penyakit jantung. Di Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, kabar duka juga datang dari salah satu anggota Linmas. Sempat menjalani perawatan di RSUD R. Sudarsono, pria berusia 27 tahun itu diduga kelelahan saat bertugas menjaga TPS. Almarhum bahkan diketahui tidak tidur selama 2 hari untuk membantu sejumlah persiapan serta mengawal penghitungan suara. Di rumah sakit dapat 3 hari. Sudah nggak ada. Itu murni kelelahan berarti Mas Januari itu? Kelelahan. Keluarga almarhum Suhairi, petugas pengamanan langsung di TPS 17 Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat masih berduka. Almarhum telah dimakamkan di Banten, namun sejumlah kerabat masih berdatangan ke rumah duka. Sebelum menghembuskan napas terakhir di rumah sakit, almarhum sempat mengeluh sakit saat menjaga TPS pada 14 Februari lalu. Nah, pas tidur, nggak taunya pas istrinya lihat dia mulutnya berbusa. Akibatnya kenapa, Bu? Akibat kecapean. Berdasarkan keputusan KPU nomor 59 tahun 2023, anggota KPPS yang meninggal dunia akan mendapat santunan Rp36 juta dan Rp10 juta untuk biaya pemakaman. Abdul Haris dan Ari Purwanto melaporkan dari Jakarta dan Surabaya, Jawa Timur. Beralih ke informasi lain, pantang menyerah dan terus bersemangat walau telah memasuki masa purnawirawan. Inilah yang dilakukan seorang purnawirawan TNI di Deli Serdang. Bermula dari coba-coba, dibalut semangat tinggi, ia membuat usaha paving block. Bagaimana proses usahanya? Berikut liputannya. Tempat pembuatan paving block di Dusun 1, Desa Dalu, 10A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang tampak sederhana. Hanya terlihat beberapa mesin dan bahan baku. Yang menjadi istimewa adalah semangat yang terasa di tempat ini. Semangat dari Sersan 1 Purnawirawan Sarifudin. Dulu ia bertugas di Kesatuan. Setelah purna tugas pada Januari tahun lalu, ia mencoba menggeluti usaha pembuatan paving block. Usaha ini dirintisnya pada bulan Maret lalu yang diawali dari coba-coba dan belajar secara otodidak. Pas ketepatan di rumah itu ada tumpukan pasir. Pasir yang dapat dari rekan kita lah. Memberikan pasir, saya cobalah. Pasir ini saya olah, bikin dengan sebuah macam paving dia tapi besar. Ukuran besar, saya tokok-tokok lah sama dengan alat papan. Tokok. Sekitar 1 hari saya jumlah ada 10, saya jemur. Sudah saya jemur, besoknya saya lihat. Besok bikin lagi. Dalam membuat paving block, Sarifudin dibantu 1 orang pekerja, di mana perharinya ia mampu membuat paving block sebanyak 300 buah. Tak hanya paving block, ia juga membuat kastin atau lubang angin dan batako. Dan itu contohnya pun saya ambil di pinggir jalan. Paving block tadi untuk dicetakkan di las. Dapatlah. Jadi saya coba cetak dengan pemukulan. Tepok dapat. Itulah setelah paving yang besar ini tadi, saya jadikan lagi sampingnya. Saya cetak. Sampai ketemu, ini terus kritik kita terima. Karena kadang-kadang berpikir juga kita, namanya tentara ini kritik perasaannya kan hebat kali kita ini kan. Tapi dengan kata kita niat ini untuk mengusahakan supaya usaha mikro ini untuk perkembangan anak-anak generasi muda ini daripada kosong, saya upayakan, saya ikuti aturannya. Ternyata sampai sekarang inilah jadinya. Usaha baru yang ia geluti bukan tanpa hambatan. Kendala yang dialaminya saat ini adalah di pemasaran. Produk paving block yang ia buat tak semuanya laku dengan cepat. Ia hanya menunggu jika ada pembangunan perumahan atau jalan baru ada yang beli. Walau begitu, Sarifudin berharap usahanya ini dapat menyekolahkan ketiga anaknya sampai ke perguruan tinggi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang.